ada kakak-kakak, aku mau wawancara dia, aku mau ngasih 3 pertanyaan. Let's go. Halo kak. Perkenalkan nama aku Zahra Aulia dari program Hubungan Internasional Angkatan 2025. Kakak namanya siapa ya? Nama aku Adisti, aku dari Prodi Komunikasi Angkatan 2025. Oke, aku mau ngasih 3 pertanyaan buat kakak, kira-kira boleh gak ya? Boleh. Oke, baik. Aku mau nanya, apa sih yang kakak ketahui tentang prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia? Jadi bebas aktif politik itu, kalau menurut pendapat aku, jadi kita tuh kayak nggak mau ikut-ikutan konflik orang lain, tapi kita juga ikut membantu, ikut membasmi, kayak contohnya itu narkotika, terus juga terorisme, tanpa dibantu sama negara yang lebih besar. Oke, berarti prinsip bebas aktif ini juga bisa dilihat dari bagaimana Indonesia tuh menangani kejahatan yang ada di internasional, mau di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Pertanyaan yang kedua, aku punya lagi, yaitu menurut kakak Indonesia tuh udah apa ya namanya ya, udah cukup aktif belum sih dalam isu internasional? Sejujurnya udah cukup aktif, bisa dibilang lumayan, cuma bisa lebih vokal lagi. Kayak contohnya itu ada kasus yang di Myanmar dan juga yang ada di Laut Tengah. Berarti Indonesia tuh sudah cukup aktif, namun dia belum cukup tegas ya untuk menangani kasus tersebut. Jadi harus lebih tegas lagi. Itu yang terakhir, yang ketiga yaitu pertanyaannya, bagaimana sih pandangan kakak saat kebijakan luar negeri saat era Pak Joko Widodo? Kalau era Pak Jokowi itu dia lebih fokus ke wilayah ya. Iya, contohnya itu soal ketegasan dari illegal fishing, terus juga itu kan bagian dari Polri ya yang bisa memberi efek jerah kepada nelayan-nelayan yang tetap melakukan illegal fishing di daerah tersebut. Iya, betul sekali. Saat era Pak Joko Widodo memang saat itu ada penangkapan, penenggelaman kapal-kapal illegal fishing itu. Jadi itu tuh menjadi simbol ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan laut maritimnya. Iya, betul banget. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia ini tidak hanya menyangkut diplomasi politik, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dari ancaman itu. Halo semuanya, salam Budi Luhur. Jadi di kesempatan kali ini aku bersama dengan Kak siapa? Kak Yusuf. Akan berbicara tentang kebijakan luar negeri Indonesia di era Pak Joko Widodo. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Renata Michela dari Prodi HI Angkatan 25. Dan Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya ada karyawan kantin tengah dan juga saya mahasiswa kelas karyawan kriminologi angkatan 25. Oke, baik. Bisa kita mulai sekarang, Kak Yusuf? Bisa. Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kak Yusuf terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo? Oke, baik. Mungkin kalau era Pak Jokowi yang paling saya sering dengar itu dan mungkin yang paling menonjol itu diplomasi itu, karena beliau itu memprioritaskan investor asing, memperluas ekspor pasar luar negeri, dan juga apa ya satu lagi, dan juga membantu pembangunan nasional. Ya, jadi 3 itu mungkin yang paling sering dibicarakan oleh orang belakang. Ya, seperti misalnya contohnya WUS ya? Ya, itu yang paling Sangat menonjol dan ada banyak pro kontranya ya? Soalnya sekarang masih tidak kan. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Yusuf sendiri nih, apa tantangan terbesar Indonesia dalam hubungan internasional saat ini? Saat ini saya ambil dari berita yang paling update aja ya. Yang paling baru itu kemarin sempat membicarakan media soal turunnya angka rupiah ya, betul. Dimana mencapai 17.000 Rupiah. Iya, betul. Mungkin itu menjadi PR yang lumayan besar ya buat Pak Prabowo, karena dimana beliau 2 tahun atau Iya, dari 2020. ya 2 tahun itu lumayan tugas berat. Dan yang satu lagi yang sempat saya baca kemarin di tentang daerah Bekasi, terutama di Batakupang, di mana semua sampah Jabodetabek berkumpul di sana.
yang terjadi adalah terkumpulnya gas metana. Jadi itu merupakan gas yang cukup berbahaya dan kita Indonesia menempati peringkat kedua di dunia tentang bahayanya gas metana ini. Jadi itu mungkin ya PR juga sih, banget ya kan. PR juga. Makanya sekarang plastik pada naik harganya. Mungkin itu salah satu penyebab. Terus juga aku dengar-dengar di Bantar Gebang juga di itu kan di apa di Eksploitasi. bukan eksploitasi tapi di jadi kayak di selektif gitu tentang buat pembuangan sampah Ya. karena kan ya Betul. soalnya dan tidak ada pembuangan lagi selain Iya. Bantar Gebang kan. Soalnya beberapa kota kan di situ semua Iya sampah. benar. Terutama sampah plastik ya, itu mungkin yang jadi PR banget di negara kita ini. Oke, itu dia pandangan dari Kak Ucup. Sekian dari kita berdua. Dadah. Salam Budi Luhur. Salam Luhur. Nah teman-teman, jadi sekarang aku mau wawancarain salah satu mahasiswi yang ada di sini. Nah ini dia guys mahasiswanya. Halo kak. Halo. Aku mau wawancarain kakak boleh ya? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kakak siapa, terus dari prodi mana? Baik, nama saya Intan Ayu, saya dari program International Business Management Studies. Oke, perkenalkan Kak Intan. Jadi sebelumnya aku mau kasih 3 pertanyaan ya kak. Nah pertanyaan pertama itu, menurut kakak Intan, apa yang dimaksud politik luar negeri di Indonesia? Kalau menurut saya, politik luar negeri di Indonesia itu adalah gimana cara kita berhubungan dengan negara-negara lain. Tujuan itu jelas kayak untuk mempererat negara-negara lain dengan sistem kita dan untuk bisa kita lebih tahu juga gimana sih negara lain itu. Oke. Pertanyaan kedua, menurut kakak Intan, apa sih tantangan terbesar dalam hubungan internasional sekarang? Kalau menurut saya tantangan Indonesia di era sekarang itu kayak kita menyeimbangkan posisi kita Indonesia dengan negara-negara besar seperti Amerika, China, Turki. Jadi kita biar nggak terbelah kubu. Selain itu juga tantangan terbesar kita itu ada di keamanan cyber, ekonomi, globalisasi dan masih banyak lainnya sebenarnya. Ya, di sini di Indonesia tuh rentan banget ya kak. Beda mungkin di luar negeri itu keamanannya lebih terjaga dari di sini. Nah terakhir ya kak, Ya. menurut kakak Intan, apakah generasi muda itu perlu memahami politik luar negeri dan itu tuh kenapa? Oh, kalau menurut saya itu perlu banget karena generasi muda sekarang itu perlu untuk memahami itu karena politik luar negeri itu berpengaruh langsung kepada sistem pendidikan kita, sistem keuangan kita, sistem global kita. Jadi kayak kalau misalnya kita paham tentang politik luar negeri, kita jadi bisa berpikir lebih kritis lagi kan. Jadi nggak asal dapat menerima kayak informasi-informasi tanpa kita cari tahu dulu. Jadi nggak makan hoax juga. Benar ya kak. Jadi biar semakin dunia juga semakin maju, Iya, betul. teknologi juga semakin maju juga, Berkembang, makin iya. berkembang juga. Oke baik kak. Terima kasih banyak ya kak. Aman aja. Oke, wawancara tadi itu membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah milik semua kalangan. Dari perspektif yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa melihat masa depan teknologi. Ternyata memahami posisi Indonesia di mata dunia adalah langkah awal bagi kita sebagai generasi muda untuk bisa membawa bangsa ini bersaing lebih jauh lagi. Terima kasih untuk para responden yang sudah berbagi waktunya. Wait. Get up. Aduh, panjang banget pulang. Panjang banget. Guys, ada pertama benar. Enggak, 2, 3. Oh, kecepatan dia gue bilang halo. Oke. 1, 2, 3. Ayo guys. Ih, masuknya gue ngeliat ke belakang dulu. 1, 2, 3, go.
1, 2, 3. Hal ini masyarakat dari ancaman lintas negara. Ulang. Kayak nggak nyambung gitu tau? Emang Enggak, maksudnya balik lagi gitu loh. Emang mau yang pandangan kamu aja atau aku nanyain lagi polisi luar negeri gimana? Kamu tahu gak sih prinsip bebas aktif di Indonesia ini kenapa sih maksudnya? Yang nomor 3 boleh lah 3, 4 sama 5 aja.